Kenalkan dulu diri saya ya, Kang. Ya, nama saya Gina dari BLK Mandiri di Snaker Trans Jabar. Sesuai dengan timeline, hari ini kita akan ada seleksi wawancara untuk pelatihan kerja mandiri kejuruan teknik cukur dasar ya. Iya Bu, iya. Oke, suara saya cukup jelas? Jelas Bu, jelas. Oke. Saat ini saya dengan Kang Saipudin, betul ya? Iya Bu, saya sendiri. Oke, siap. Bisa kita mulai ya? Iya Bu, iya. Oke. Kang, karena sumber anggaran kita dari DBHCHT, maka pertanyaan pertama saya adalah, apakah Kang Saipudin ada keluarga atau saudara yang bekerja di lingkungan tembakau atau cengkeh? Ada Bu, ada. Oh, siapa? Pak Japar Bu, Siapa itu di RT, iya Desa Cimanggu Bu. Siapa Pak Japar teh? Itu teh saudara dari Bapak Bu. Oh, berarti apa? Paman? Wak? Paman, Amang ya. Oh, amang ya, paman ya berarti ya? Oke. Iya Bu. Di tembakau ya? Iya, saya juga kan dikasih taunya sama Paman kemarin teh. Oh, siap. Iya Bu. Kami ya? Ada kebunnya Iya, gitu? petani Bu. Oke, siap. Oke. Kang Saipudin aktivitasnya saat ini apa? Paling di rumah aja Bu. Biasa bantu-bantu orang tua, kadang jualan juga. Jualan apa? Jualan sosis bakar, bakso bakar aja di rumah gitu Bu. Oh, oke. Nah, Akang tahu pelatihan ini tadi dari paman itu ya? Iya, Paman Japar. Paman Kalau Japar. biasa disebut Om Japar sih Bu di Desa Cimanggunya. Oh, siap. Oke. Nah, tahu nggak Akang pelatihannya siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya itu apa ya, DHC Tembakau gitu Bu. Oh, kalau waktu dan tempatnya? Waktunya tanggal 4 Agustus sampai 8 Agustus Bu, kemarin pas saya lihat Bu. Tempatnya di mana? Tempatnya di Bandung, Balai apa ya, lupa lagi. Oke, jadi izin informasiin ya Kang ya. Jadi penyelenggaranya itu Balai Latihan Kerja Mandiri, kami ya BLKM, di Snaker Trans Jabar. Untuk waktu pelaksanaannya betul tanggal 4 sampai 8 Agustus, dilaksanakan di kantor kami di Bandung ya. Oke. Iya Bu. Sebelumnya udah ada pengalaman belum dengan bidang cukur? Kalau pengalaman di cukur mah belum ada Bu, tapi makin kesini tuh suka gitu Bu di bidang cukur teh. Oke, kalau gitu harapan atau rencananya setelah ikut pelatihan ini apa? Ingin mengembangkan lebih baik lagi bakatnya Bu. Untuk buka usaha nggak? Kalau memungkinkan gitu ke depannya, tapi kalau ada kegiatan untuk di sana disalurkan, saya ingin ikut Bu. Oke, nanti kalau misalnya Akang punya usaha nih cukur jadi gitu ya, promosinya mau kayak gimana? Promosinya kalau misalkan saya buka usaha sendiri gitu Bu ya, bisa lewat media sosial, bisa apa ya, orang mulut ke mulut dan lain sebagainya gitu Bu. Nah, menurut Akang, sukses dalam bisnis itu kayak gimana sih? Sukses dalam bisnis itu bisa mencukupi segalanya. Oke, nah hal yang pengen Akang dipelajari di pelatihan cukur nanti tuh apa aja? Teknik-teknik memotong rambut, gaya rambut, style rambut, pokoknya yang berhubungan dengan rambut, pokoknya dengan style kayak gitu Bu. Oke. Nah, kalau Akang nanti terpilih jadi peserta, nanti harus ada di Bandung itu dari sejak hari Minggu untuk check-in, karena kan kita nginep ya. Dari hari Minggu sampai hari Jumat. Nah, bersedia nggak? Siap Bu, saya bersedia. Oke, nah harus dipastikan juga pada rentang waktu tersebut itu tidak ada agenda lain alias kosong ya? Iya Bu, karena saya nggak ada agenda apa-apa gitu, paling ya jualan aja gitu Bu. Ya, kalau untuk izin dari orang tua atau istri barangkali udah dapat? Udah, soalnya kan orang tuanya pada nggak ada, istri juga belum punya Bu. Oh, oke. Jadi
Saya konfirmasi dulu ya, berarti Akang kalau nanti terpilih jadi peserta bersedia untuk mengikuti pelatihan secara penuh mulai dari hari Minggu hingga hari Jumat. Kemudian Siap, Bu. memastikan dalam rentang waktu tersebut tidak ada agenda yang lain. Kemudian juga bersedia sudah mendapatkan izin ya dari orang tua untuk menginap. Oke, ada yang mau Iya. ditanyakan dulu? Ditunggu aja Bu kabar selanjutnya gitu Bu. Oke, baik. Kang Saipudin, terima kasih atas waktunya. Silakan nanti rajin-rajin cek IG kita ya, karena nanti informasinya akan melalui IG. Oke, terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Gina dari BLKM Disnaker Trans Jabar. Saya sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, izin maksud kedatangan saya untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif untuk diselenggarakan di sekitar Puskesmas Sekejati ini. Baik, Ibu, mengenai bayi dan balita, ada berapa jumlah bayi dan balita di lingkungan sekitar Puskesmas Sekejati? Seluruh sasaran wilayah kerja itu ada 970 bayi dan balita ya. Baik. Kemudian akhir-akhir ini sangat kencang isu terkait stunting ya ataupun masalah kesehatan lain. Untuk bayi dan balita di sekitar Puskesmas Sekejati, isu kesehatannya apa saja? Ya paling banyak stunting. Stunting ya, jadi sama ya. Stunting, baik. Kemudian terkait jumlah posyandu, karena kan yang dekat dengan masyarakat posyandu ya di sekitar masyarakat. Ada berapa jumlah posyandu Bu? Di Kelurahan Sekejati ada 14, di Kelurahan Jatisari ada 8. Baik. Nah, kemudian tadi terkait stunting. Menurut Ibu, informasi apa sih yang diperlukan oleh masyarakat, terutama orang tua ya dari bayi dan balita tersebut untuk mencegah stunting tersebut? Pengetahuan Ibu yang pertama tentang ini tuh kita mulai dari runut dengan siklus hidup dulu Bu ya. Betul. Karena stunting itu menyangkut dari siklus hidup mulai dari remaja putri. Nah, ke remaja putri dulu kita sasarannya itu tentang pencegahan anemia. Ya, jadi tentang pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Karena kan nanti remaja putri ini pasti akan menikah dan hamil. Iya. Nah, untuk itu dari remaja, karena anemia itu tidak bisa langsung seperti menaikkan berat badan langsung naik nilai HB-nya ya, hemoglobinnya. Jadi dari remaja sudah dikasih tablet tambah darah, dan jika ada yang anemia, kan kita ada setiap tahun ajaran baru ada pemeriksaan kesehatan untuk anak ajaran baru ya. Jadi ke sekolah kita bawa cek HB, hemoglobin. Jadi dicek darahnya apakah kurang atau tidak. Kalau kurang namanya anemia. Nah, anemia itu nanti akan berpengaruh ke nanti jika dia hamil anemia, maka si bayinya pun anemia dan bisa berdampak stunting. Oh iya itu. Jadi dari remaja putri dulu, setelah remaja putri kita ke calon pengantin. Ya, calon pengantin juga kita kasih penyuluhan dan tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Lalu ke ibu hamil. Ya, ibu hamil kita kasih juga kan selama minimal 90 hari. Nah, sekarang ada yang terbaru, kita ada suplemen namanya MMS, itu selama 120 hari. MMS buat ibu hamil. Ya, begitu. 180 hari, 180 selama 6 bulan tiap hari. Itu juga sama untuk mencegah anemia dan untuk suplemen bayinya. Itu karena biasanya kalau ibu hamilnya anemia, pasti bayinya juga anemia gitu. Nah, jika bayi balita anemia akan berpengaruh ke nafsu makan. Betul. Tidak nafsu makan anaknya. Nah, nanti kalau tidak nafsu makan dan anemia juga berpengaruh ke resiko sering terkena penyakit, gampang sakit. Tuh ya. Setelah gampang sakit, jadi kan berat badan sulit naik, tinggi badan sulit naik. Nah, jadi itu ngaruhnya karena stunting itu kan tidak langsung yang hari itu anak ibu tingginya kurang langsung dibilang stunting, tidak. Tapi dengan waktu yang lama, yang lampau, didukung dengan selain itu penyakit kronis, misalnya bayinya kata di ibunya anemia, misalnya untuk hamil
bisa saja waktu lahir jadi prematur atau berat badannya kurang. Iya. Itu juga mempengaruhi nanti jadi anaknya ke stunting. Jadi dari situ kemudian dari ibu menyusui, setelah ibu hamil ibu menyusui juga dalam pemberian ASI-nya harus ASI eksklusif. Itu yang sangat berpengaruh ke stunting. Rata-rata anak stunting itu ASI-nya tidak eksklusif. Jadi misalnya ibu bekerja kan 3 bulan sudah masuk bekerja, nah biasanya susunya dicampur dengan susu formula gitu. Itu juga berpengaruh. Bukan berarti tidak baik ya, tapi memang kondisinya seperti itu ibu-ibunya. Kemudian nanti setelah ibu menyusui baru kita penyuluhan ke ibu balita supaya walaupun setelah selesai masa menyusui tentang pemberian makan pendamping ASI-nya. Nah itu yang mulai 6 bulan. Nah rata-rata ibu-ibunya suka salah persepsi tentang pemberian MPASI. Makanya kita suka adakan kelas ibu hamil, ibu balita gitu. Jadi penyuluhan tentang bagaimana ASI, tentang bagaimana pemberian MPASI, tentang PMBA. PMBA itu pemberian makan bayi dan anak. Jadi yang betul sesuai tahapannya, 6 bulan harus bagaimana, itu sesuai tahapannya. Jadi seperti itu. Jadi menyangkut siklus hidup kalau yang stunting. Jadi semuanya gitu. Ternyata bukan cuman, justru kalau udah ada bayinya itu udah agak-agak terlambat mungkin karena dari remaja putri dari dia remaja ya. Oke. Nah Bu, terkait informasi tersebut, menurut Ibu nih masyarakat untuk memperoleh informasi itu ya apakah ada kendala? Maksudnya kan mereka nggak tahu nih bahwa kesehatan itu harus dijaga bahkan dari masih gadis gitu ya ibaratnya. Nah itu kendalanya kira-kira apa aja? Dan satu ya dari media sosial ya, sebetulnya itu paling gampang. Cuma kita tuh masih terkendala dengan fasilitas-fasilitas untuk yang mendukung media sosial tadi ya Bu. Walaupun kita suka ada grup-grup ibu balita, kita sering ke sekolah ya untuk pemberian tablet tambah darah sambil penyuluhan. Ada kalau di sekolah itu namanya aksi bergizi. Jadi anak-anak senang setelah senam kita makan bersama, setelah makan kita minum tablet tambah darah bersama. Tapi waktunya ya tidak rutin setiap ini, tapi ya kita nggak bisa terus-terusan tiap minggu ke sekolah. Itu memang setiap Jumat, tapi kita sarankan melalui guru UKS-nya supaya diadakan setiap bulan, setiap minggunya seperti itu. Atau pas keputrian misalnya, pas keputrian minum tablet tambah darah bersama. Nah kemudian kalau untuk ibu balita itu hambatannya karena ibu balitanya tidak datang ke posyandu jadi tidak tahu. Kemudian setelah diberikan, kan kita ibu hamil itu diberikan buku KIA ya, buku tadi. Nah sudah kita sarankan ibu dibaca buku-bukunya, tapi tidak dibaca. Sebetulnya pada ribuan semua siklus hidup ada di KIA ya, itu buku pink, tapi kebanyakan tidak dibaca, disimpan saja. Pas mau periksa baru dibawa gitu, nah pas di posyandu baru dibawa. Nah itu kemudian memang kurang kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu gitu. Jadi kalau enggak yang ngantar ke posyandunya yang ngasuhnya atau neneknya, nah mereka tidak menyampaikan kembali ke orang tuanya. Walaupun mereka kadang kita juga ibu kan yang sehari-hari mengasuh, nah kalau bisa seperti ini. Tapi kata yang mengasuh, tapi kan saya harus mengikuti ibu harus bagaimana, jadi kan tidak ini ya, tidak informasinya nggak nyampe gitu. Iya, gitu. Terus kalau ke neneknya, kadang daya tangkap nenek mungkin berbeda ya. Dengan ini dikombinasikan sama baheula oge. Gitu. Seperti itu. Oke. Kalau peran ayah atau suami dari tadi ya, kalau kita obrolin tuh remaja putri gitu ya, perempuan terus apa sih peran ayah atau suami di dalam pencegahan stunting ini? Ya sangat penting sekali dukungannya ya, dari mulai waktu tadi ibu hamil rajin memeriksakan ke pasar kesehatan dan harus mendampingi selalu gitu. Jadi malah kita gini, kalau sedang periksa ibu hamil di sini kita suka, ibu ada suaminya ikut, ada jangan nunggu di luar, ikut masuk. Jadi supaya tahu ya gitu. Ya supaya tahu. Dan misalnya di waktu menyusui ya kita serangan ke rekan kita di rumah sakit ya, pas untuk menyusui kalau bisa ayahnya jadi membantu. Jadi jangan disarankan ibu harus begini tapi ke keluarganya
Karena kan pas lahiran itu kita perlu dukungan keluarga ya. Itu di rumah, apalagi setelah pulang dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan, misalnya dari bidan pun, di rumah itu ya harus mendukung ibu dalam menyusui. Itu jadi misalnya tentang pekerjaan rumahnya mungkin dibantu, tentang mengasuh kakaknya ya mungkin dibantu. Jadi tidak hanya peran ibu, kadang ibu yang disalahkan, kenapa asinya kurang, nah, justru itu membuat ibu stres. Nah harusnya didukung, oh ya asinya nggak apa-apa segini, nanti juga banyak. Jadi itu yang harus Support ya gitu ya. ya jadi mendukung sekali gitu. Siap. Oke. Nah, menurut Ibu nih, metode atau media penyuluhan yang efektif biar tepat sasaran itu kayak gimana sih? Harusnya media yang menarik ya, harusnya memang orang tuh lebih cenderung ke video, lebih suka ke video, lebih suka ke gambar-gambar ya. Nah, kalau kita di posyandu kan tidak bisa pasang infokus kan agak susah ya, paling kita ada poster atau lembar balik. Oh iya, seperti itu. Tidak semua posyandu punya mic misalnya, karena kan dengan crowdednya balita ya nggak kan ya, jadi kita suara harus lebih lantang, harus siap. gitu. Jadi fasilitasnya gitu ya masih Iya. Baik, oke Bu. Saya rasa pertanyaan saya cukup. Saya sudah mendapatkan banyak informasi terkait penyuluhan yang cocok nih untuk dilaksanakan di sekitar Puskesmas Sekejati. Ibu terima kasih atas waktunya, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi kembali untuk penyuluhan mungkin nanti ya. Terima kasih Ibu. ya. Sama. Selamat pagi Bu, kenalkan saya Gina dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Izin hari ini dalam rangka identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan kondisi di Kelurahan Sekejati ya Bu ya. Baik, yang pertama berapa sih jumlah penduduk usia produktif di Kelurahan Sekejati? Terima kasih Teteh. Berdasarkan data profil di Kelurahan Sekejati per tahun 2024, kita data usia produktifnya ada 26.274 jiwa barangkali ya. Oke, lumayan padat juga ya. Nah, kalau mata pencahariannya apa saja Bu? Karena di kita itu ada 14 RW. Jadi ada RW 1, 4, 11, 12, 13, 14 itu permukiman. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada perumahan, jadi memang beragam. Untuk pemukiman mungkin banyaknya buruh, mungkin nggak ada petani sih, ada juga buruh, satpam gitu. Kalau pedagang, kalau di perumahan biasanya banyaknya ya pegawai negeri, dosen, polisi, gitu ya. Pegawai ya Bu ya. Siap. Nah, kalau gitu tingkat penganggurannya nih di Kelurahan Sekejati bagaimana? Kalau berdasarkan data yang kita buat di profil 2.795 sih. Karena mungkin harus update lagi karena itu kan berakhir tahun 2024. Ya, sekitar 10%-nya mungkin ya dari jumlah yang produktif itu. Nah, supaya semuanya nih terberdayakan, berarti kan ada keahlian atau pelatihan tertentu supaya masyarakat bisa berusaha sendiri barangkali ya. Menurut Ibu apa saja yang masyarakat perlukan? Ya, jadi kita juga setiap kali mau mengadakan musrenbang, kita juga bilang ke masyarakat bahwa jangan pengajuan dari masyarakat itu hanya dari segi infrastruktur aja, jadi memang harus ada juga keahlian. Jadi ada beberapa kali yang sudah kita laksanakan di RW 5, RW 11 itu kemarin pelatihan catering, berarti kan itu memang dari dana APBD yang ada di Kota Bandung kerjasama dengan Dinas Disnaker Kota Bandung. Ada juga beberapa yang dari partai, kebetulan ada di sini ada gedung yang suka dipakai oleh partai, itu juga sama, ada pelatihan catering, pelatihan yang sudah dilaksanakan menjahit dan barista kalau tidak salah. Itu yang di luar yang kita ketahui biasanya dari orang partai itu, tapi ada juga yang memang pengajuan dari resesnya dewan juga kadang-kadang itu masuk ada koordinasi dengan kita. Kayak sebentar lagi akan ada pelatihan catering yang digagas oleh dewan dari PKS.
Tapi memang kalau misalnya ada juga masukan-masukan dari dinas provinsi barangkali atau dari manapun, memang kita sangat bagus sekali ya untuk masyarakat untuk bisa melatih kemampuan mengasah kemampuan mereka supaya bisa mandiri dalam hal kerja. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu, informasinya sangat lengkap. Barangkali mungkin kedepannya semoga kita bisa berkolaborasi ya Bu ya. Memang dari provinsi bakal ada juga ke kami atau seperti apa? Ya, kalau dari kita biasanya membuka pelatihan open rekrutmen untuk se-Jawa Barat di Balai Latihan Kerja Mandiri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak, selamat siang. Ya, siang Bu Gina. Ya, saya mau menyampaikan hasil pemetaan dari rekrutmen latihan kerja mandiri batch 5. Ya. Nah, dari 900-an orang, 963 yang mendaftar. Oh, banyak ya? Ya, 300 diantaranya memilih kejuruan tata boga. Setelah dilakukan seleksi 3 tahapan, administrasi, akademik, kemudian wawancara, didapatkanlah nominatif peserta sebanyak 20 orang. Nah, dari ke-20 tersebut, mereka mengajukan atau mengemukakan keinginan untuk mempelajari menu tertentu. Di antaranya dimsum mentai, spaghetti seblak, dan juga bolu ketan kijulungan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Gina untuk informasinya, dan alhamdulillah ya sudah terpilih sesuai dengan kriteria, dan mereka pun juga sudah ada arah minat yang sehingga nanti pada saat pelaksanaan pelatihan kita sudah bisa menyiapkan sesuai dengan keinginan mereka. Ya Pak. Baik, terima kasih kalau gitu Pak. Izin nanti saya follow up ke instrukturnya untuk disiapkan modulnya ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Teteh. Kenalkan, saya Gina dari Balai Latihan Kerja Mandiri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa. Izin kali ini saya mau memberikan share terkait kesehatan balita. Sebenarnya Teteh itu namanya adik-adiknya, ini siapa namanya? Usianya berapa Teh? Ini 3 tahun. 3 tahun. Udah tumbuh tingginya ya. Tingginya udah pada bagus-bagus. Rajin gosok giginya ya. Merawat gigi itu bahkan sebelum giginya tumbuh ya. Jadi itu kan harus apalagi kalau misalnya dia kasih atau susu formula pun nanti kan suka ada di situ bekas ya yang mungkin kayak gini. Kan biasanya ada silikon atau pemakaian kasa. Jadi harus dibiasakan rutin setiap 6 bulan sekali ya. Kemudian kalau untuk makannya bagus, alhamdulillah bagus. Jadi maksudnya buahnya atau serapnya. Jadi ada semoga terus sehat ya. Terima kasih atas waktunya ya. Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan terkait jenis korupsi dan juga risikonya bagi ASN. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu yuk cuplikan berita ini. Yaps. Berita korupsi tersebut melibatkan ASN, di mana Sekda dan juga anggota DPRD menerima uang serta proyek sebagai imbalan dari pengaturan anggaran dan juga pengadaan pekerjaan. Tentunya kasus ini merupakan kasus yang sangat mencoreng nama baik ASN karena kasus tersebut merupakan contoh nyata dari tindak korupsi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, kemudian gratifikasi, dan juga penyuapan yang sangat merugikan bagi negara. Tindak pidana korupsi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu terkait pemberantasan tipikor yang meliputi gratifikasi, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang.
Nah, teman-teman, risikonya nih bagi ASN yang melakukan tipikor atau tindak pidana korupsi juga sudah diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu apabila ASN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi terdakwa dari korupsi, dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Nah, tentu saja selain pemecatan tadi, korupsi bisa mencoreng nama baik pribadi dan juga institusi tempat kita bekerja, umumnya institusi pemerintah keseluruhannya ya. Kemudian juga bisa merusak kepercayaan dari masyarakat terhadap kita, terhadap institusi kita gitu. Jadi sebagai ASN kita wajib menjaga integritas, menjauhi perilaku korupsi agar negara semakin maju dan juga pelayanan ke masyarakat tetap optimal.